Hai semua, mungkin beberapa dari kalian pernah merasakan tangan atau kaki yang dingin, mati rasa, atau bahkan mengalami pembengkakan. Sistem peredaran darah dalam tubuh kita bekerja tanpa henti setiap hari. Untuk mendukung aktivitasmu tidak boleh dianggap enteng jika terjadi masalah, bahkan masalah kecil yang dapat mengurangi pasokan darah, oksigen, dan nutrisi. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang gejala dan penyebab dari sirkulasi darah yang buruk. Dari bekuan darah hingga varises, obesitas hingga diabetes, kita akan menggali lebih dalam untuk memahami bagaimana kondisi-kondisi ini dapat mempengaruhi aliran darah dalam tubuh kita. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas dampak-dampak yang mungkin terjadi, mulai dari perubahan warna kulit hingga tukak kaki yang serius. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini untuk tips kesehatan lainnya. Dan mari kita bahas gejala sirkulasi darah yang buruk. Tangan dan kaki yang dingin. Gejala tangan dan kaki yang dingin bisa menjadi tanda utama bahwa pasokan darah dalam tubuh tidak berjalan dengan baik. Dan jika kamu merasa bahwa tangan dan kaki lebih dingin dibandingkan bagian tubuh lainnya, itu dapat menjadi indikasi sirkulasi darah yang buruk. Sirkulasi yang kurang lancar dapat mengakibatkan penurunan suhu kulit karena darah tidak mengalir dengan cukup cepat, memengaruhi ujung saraf di tangan dan kaki. Mati rasa dan kesemutan adalah gejala nomor 2 yang dapat muncul akibat sirkulasi darah yang buruk. Pengalaman mati rasa di kaki atau sensasi kesemutan di telapak tangan merupakan tanda-tanda yang jelas bahwa aliran darah terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan darah sehingga sebagian area tubuh tidak mendapatkan cukup aliran darah, menyebabkan sensasi mati rasa atau kesemutan. Pembengkakan merupakan gejala nomor 3 yang dapat terjadi akibat sirkulasi darah yang buruk. Dapat dibayangkan seperti air mancur yang tidak berfungsi dengan baik, di mana cairan menumpuk di area tertentu, dan hal serupa dapat terjadi pada tubuh. Sirkulasi yang tidak optimal dapat menyebabkan penumpukan cairan, terutama di kaki, dan pergelangan kaki, menyebabkan pembengkakan pada ekstremitas bawah. Nyeri sendi dan kram otot menjadi gejala lain yang dapat muncul ketika sirkulasi darah buruk. Organ dalam tubuh akan merasa sakit karena kurangnya oksigen. Tangan, tungkai, dan kaki yang terasa sakit atau berdenyut setelah bergerak, itu disebabkan oleh usaha tubuh untuk memulihkan aliran darah setelah kurang lancarnya aliran darah. Masalah pencernaan juga dapat terkait dengan sirkulasi darah yang buruk. Sistem pencernaan membutuhkan pasokan darah yang sehat untuk berfungsi dengan baik. Kurangnya aliran darah dapat menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah perut yang dapat mengakibatkan masalah seperti diare, sakit perut, sembelit, dan tinja berdarah. Masalah kognitif adalah gejala yang mungkin tidak terduga dari sirkulasi darah yang buruk. Otak membutuhkan pasokan darah yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Ketika pasokan darah ke otak terbatas, dapat menyebabkan masalah seperti hilangnya memori, kesulitan berkonsentrasi, dan masalah kognitif lainnya. Tukak kaki adalah komplikasi serius yang dapat timbul akibat sirkulasi darah yang buruk. Sistem peredaran darah yang tidak sehat dapat menghambat kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka, dan tukak kaki dapat berkembang karena kurangnya aliran darah yang sehat di area tersebut. Membahas tukak kaki dengan dokter sangat diperlukan untuk mencegah masalah yang lebih serius. Kelelahan dapat dirasakan sebagai hasil dari sirkulasi darah yang buruk. Kurangnya suplai darah menyebabkan tingkat energi menurun dan jantung harus bekerja lebih keras untuk mengimbangi sirkulasi yang buruk, menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Perubahan warna kulit dapat menjadi tanda visual dari sirkulasi darah yang buruk. Kulit mungkin terlihat biru atau pucat karena kurangnya darah yang mencapai jaringan tubuh. Perubahan warna ini terutama terjadi di sekitar hidung, telinga, bibir, tangan, dan kaki. Semua gejala ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesehatan sirkulasi darah agar tubuh dapat berfungsi optimal.
Jika Anda mengalami gejala-gejala ini, konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk evaluasi dan perawatan yang tepat. Penyebab sirkulasi darah yang buruk dapat bervariasi dan beberapa di antaranya termasuk bekuan darah atau trombosis. Pembentukan bekuan darah yang bisa terjadi di kaki atau lengan dapat menyumbat aliran darah, mengakibatkan sirkulasi yang buruk. Bekuan darah yang bergerak ke bagian tubuh lainnya dapat menjadi sangat berbahaya. Bahkan dapat menyebabkan stroke jika mencapai otak atau jantung. Varises. Pembuluh darah yang membesar dan terlihat seperti jaring laba-laba dapat menyebabkan sirkulasi darah yang buruk. Varises sering terjadi di bagian belakang kaki dan vena yang rusak tidak dapat bekerja seefisien seperti yang sehat dan dapat mengurangi suplai darah. Obesitas. Kelebihan berat badan meningkatkan risiko sirkulasi darah yang buruk. Obesitas dapat menyebabkan varises yang dapat mengganggu aliran darah saat duduk atau berdiri. Diabetes. Selain mempengaruhi kadar gula darah, diabetes juga dapat memengaruhi aliran darah. Diabetes dapat menyebabkan rasa sakit, kram, dan masalah sirkulasi di kaki, betis, bokong, dan paha. Penyempitan pembuluh darah dan arteri. Penyakit yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan arteri dapat menghambat sirkulasi darah. Arteri kecil di jari kaki dan tangan yang menyusut atau menjadi kaku karena penumpukan plak dapat mengakibatkan kurangnya ruang untuk aliran darah, menyebabkan sirkulasi yang terganggu. Untuk memperbaiki sirkulasi darah atau mencegah pembentukan gumpalan darah, beberapa langkah dapat diambil seperti hidup sehat. Menerapkan gaya hidup sehat termasuk diet seimbang, olahraga teratur, dan menjaga berat badan ideal dapat membantu menjaga kesehatan sirkulasi darah. Hindari gaya hidup yang merugikan. Menghindari merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan terlalu banyak duduk atau berdiri dalam waktu lama dapat membantu mengurangi risiko masalah sirkulasi darah. Pemantauan medis. Penting untuk memantau kesehatan secara teratur, terutama jika Anda memiliki faktor risiko tertentu seperti diabetes atau obesitas. Berkonsultasilah dengan profesional kesehatan untuk pemeriksaan rutin dan tindakan pencegahan yang sesuai. Minum cukup air. Menjaga tubuh terhidrasi, membantu mencegah pembentukan gumpalan darah dan dapat mendukung fungsi sirkulasi yang sehat. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang sirkulasi darah Anda, sebaiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk diagnosis dan rekomendasi perawatan yang sesuai. Ingatlah, kesehatan adalah aset berharga. Jangan lupa menerapkan langkah-langkah pencegahan dan perubahan gaya hidup sehat untuk menjaga sirkulasi darah kita tetap optimal. Kami berharap kita semua dapat bergerak menuju gaya hidup yang lebih sehat. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah sehat dan semangat.